Halo anak-anak, hari ini Ibu akan melanjutkan materi masih pengoperasian bilangan negatif. Nah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangkan bilangan negatif. Dalam kedua operasi ini kita mengenal istilah hutang dan istilah uang. Ya, bilangan negatif Ibu selalu anggap sebagai hutang. Dan bilangan yang bernilai positif Ibu selalu anggap sebagai uang atau keuntungan. Sehingga dalam melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan, kalian harus memperhatikan besar hutang atau besar uang yang dimiliki. Betul? Ketika kalian merasa hutang kalian lebih besar daripada uang, maka hasilnya akan hutang atau negatif. Dan sebaliknya, ketika kalian memiliki uang yang lebih besar daripada hutang, maka hasilnya akan positif ya, atau untung. Nah, lalu bagaimana cara mengoperasikan perkalian dan pembagian? Apakah kita harus memperhatikan hutang dan uang? Tidak. Dalam kedua operasi ini justru lebih mudah daripada pengoperasian jumlah dan kurang. Karena apa? Karena dalam perkalian dan pembagian kita tidak perlu mengenal istilah hutang dan uang. Kita tidak perlu membandingkan bilangan mana yang lebih besar, apakah besar hutangnya atau besar uangnya. Semua cara yang dilakukan dalam perkalian dan pembagian sama halnya seperti perkalian dan pembagian pada umumnya. Caranya sama, hasilnya pun sama. Yang membedakan adalah akhirnya, apakah akhir dari operasi perkalian dan pembagian tersebut bernilai negatif atau bernilai positif. Lalu bagaimana cara membedakan kedua hasil tersebut? Nah, kalian harus perhatikan syarat-syarat ketentuan dalam mengoperasikan perkalian serta pembagian bilangan negatif. Syarat yang pertama, ya. Ketika kalian bertemu bilangan negatif, kemudian kalian ingin mengkalikan atau membagikan bilangan tersebut dengan sesama negatif, maka hasilnya itu mutlak menjadi positif. Contoh, negatif 2 dikali negatif 6. 2 kali 6 berapa? 12. Negatif ketemu negatif hasilnya positif, maka si 12 ini otomatis menjadi positif. Contoh lain, negatif 18 dibagi negatif 3. 18 bagi 3 berapa? 6. Negatif ketemu negatif hasilnya adalah positif, maka si 6 ini mutlak nilainya positif. Ya, dapat dipahami? Negatif bertemu negatif ketika dikalikan hasilnya positif. Negatif bertemu negatif ketika dibagikan hasilnya juga positif. Ya. Selanjutnya, syarat kedua. Apabila kalian bertemu dengan suatu bilangan yang bernilai negatif, kemudian akan dikali atau dibagikan dengan bilangan yang bernilai positif, maka hasilnya adalah negatif. Contoh, bilangan negatif 6 dikali 4. 6 kali 4 berapa? 24. Karena negatif bertemu positif hasilnya negatif, maka isinya adalah negatif 24. Begitupun sebaliknya, negatif 20 dibagi positif 5. 20 bagi 5 berapa? 4. Ini negatif, ini positif. Di mana negatif bertemu positif, hasilnya adalah negatif. Maka 4 ini pun bernilai negatif. Dapat dipahami di antara kedua contoh ini ya. Negatif-negatif jadi positif, negatif-positif menjadi negatif. Apapun operasinya, mau bagi, mau kali sama saja. Negatif-negatif pasti positif, negatif-positif pasti negatif. Oke? Sekarang, syarat yang ketiga, yaitu kebalikan dari nomor 2. Ketika bilangan positif,
ingin dikali atau dibagikan dengan bilangan negatif, maka hasilnya negatif juga. Contoh, negatif 5, maaf ya, harus positif. Positif 5 dikalikan dengan negatif 6. Maka hasilnya adalah 5 kali 6 berapa? 30. Positif ketemu negatif harus negatif, maka isinya adalah negatif 30. Begitupun selanjutnya, 100 dibagi negatif 10. 100 bagi 10 adalah 10. 100-nya positif, ketemu 10 negatif, hasilnya harus negatif, maka jawabannya adalah negatif 10. Syarat yang keempat, bilangan positif akan dikalikan atau dibagikan dengan bilangan positif, maka hasilnya juga positif. Contoh, 7 dikali 8. Positif kali positif, ya isinya positif 56. Atau 48 dibagi 6. Positif dengan positif, maka hasilnya pun positif, yaitu 8. Ya, mudah kan? Selebihnya gimana kalau angkanya besar? Misalkan harus dikotret. Ya, misalkan kasih contoh. Misalkan ya, ini contoh. Negatif 12 dikali 3. Berapa isinya? Kalian hitung saja dulu seperti biasa. 12 dikali 3. 3 kali 2, 6. 3 kali 1, 3. Isinya 36. Kalian perhatikan, 12-nya adalah negatif. 3-nya adalah positif. Ketika negatif bertemu positif, maka hasilnya adalah negatif. Maka jawabannya negatif 36. Ya. Contoh selanjutnya. Misalkan negatif 144 dibagi 2. Negatif 2. Ya. Kalian sama, lakukan kalian bagi kurung 144 dibagi 2. Ya, 14 bagi 2 7, 7 kali 2 14, habis turun 4, 4 bagi 2 2, 2 kali 2 4, habis. Isinya 72. Karena 144 negatif dan 2-nya juga negatif, maka hasilnya pasti positif. Ingat syarat 1, negatif ketemu negatif hasilnya positif. Maka jawabannya adalah positif 72. Bisa dipahami ya sampai sini? Ini paling mudah. Caranya tetap kalian lakukan saja perkalian seperti biasa. Pembagian tetap lakukan pembagian seperti biasa. Yang membedakan hanyalah hasil-hasilnya saja. Oke? Positif, positif, positif. Positif, negatif, 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 positif, negatif, 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 positif. Harus ingat yang 4 ini ya. Oke, boleh dicoba.